Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisco Prasetya dengan NIM 231095953025. Dan pada video kali ini saya akan memberikan dan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap dasar studi alumni Universitas Andalas tahun 2024. Yang dimana pada analisis dan survei kali ini itu mengacu pada datasheet yang terdapat pada file data yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Rizky Wahyu Pratama, STMT. Dan pada video kali ini saya akan membahas hasil analisis saya terhadap dasar studi alumni berdasarkan data survei yang sudah dikumpulkan. Jadi presentasi ini saya buat untuk tugas mata kuliah statistika dengan judul analisis hasil dasar studi alumni Universitas Andalas tahun 2024. Dan pada video kali ini saya akan melihat bagaimana kondisi para alumni setelah lulus dari segi pekerjaan, pengalaman selama kuliah, dan juga faktor-faktor yang membuat mereka siap masuk dunia kerja. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Frisco Prasetya. NIM saya adalah 2310953025. Dan mata kuliahnya adalah mata kuliah statistika, di mana itu adalah di kelas C. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Rizky Wahyu Pratama, STMT. Dan kita lanjut ke latar belakang. Jadi tracer study itu intinya itu seperti jejak alumni tracker, yang dimana lewat survei ini kampus bisa tahu alumni kita sekarang kerja di mana, sedang apa, dan seberapa relevan ilmu yang dulu dipelajari dengan pekerjaan mereka sekarang. Kenapa ini penting? Karena lewat hasil tracer study, kampus bisa evaluasi, misalnya apakah kegiatan praktikum, ekskul, dan pembelajaran sudah cukup untuk membantu mahasiswa siap kerja, atau malah masih ada yang perlu ditingkatkan. Jadi ini bukan hanya data, namun juga bahan refleksi antara kampus, dosen, dan juga mahasiswa. Lalu kita masuk ke sumber data dan variabel analisis, di mana data ini diambil dari datasheet yang bernama data pada file tugas presentasi statistika XLSX yang berisi hasil survei dasar studi alumni, di mana pada gambar juga terlihat cuplikan dari data tersebut. Yang dimana kita memiliki jumlah responden 87 orang. Dan untuk variabel yang dianalisis itu meliputi jenis kelamin, waktu tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan dengan jurusan, gaji awal, dan jenis instansi tempat bekerja, dan lain-lain. Nah, data yang saya pakai ini bersumber dari datasheet yang bernama data ini, yang dimana semua variabel ini saya olah memakai analisis deskriptif yang bertujuan agar kita bisa melihat tren dan pola umum dari para alumni tanpa mengubah data aslinya. Jadi yang kita tampilkan itu pure hasil survei. Kita lanjut ke metode analisis data. Jadi untuk metode, saya memakai pendekatan statistika deskriptif, yang dimana artinya itu saya merangkum data menjadi bentuk yang lebih gampang dipahami, seperti persentase, diagram batang, dan juga diagram lingkaran sebagai contohnya. Jadi misalnya jika kita ingin tahu perbandingan laki-laki dan perempuan, kita cukup menghitung persentase dan tampilkan dalam grafik, sehingga secara visual itu lebih terbayang dan lebih terilustrasi, yang dimana hasilnya itu tidak cuma angka tapi juga bisa langsung terlihat maknanya. Dan untuk pengolahan data itu digunakan menggunakan Microsoft Excel, yang dimana itu mempermudah untuk pembagian data agar lebih mudah untuk melihat data tersebut, yang dimana itu skemanya dari data tracer tadi, kemudian lanjut ke pengolahan data, yang dimana itu menggunakan Microsoft Excel sebagai software ya. Kita lanjut ke profil responden tracer study, dimana terlihat pada gambar. Jadi total alumni yang mengisi survei ini berjumlah 87 orang, dan dari jumlah itu kita mendapatkan
67 orang itu laki-laki dan juga 17 orangnya perempuan. Serta juga ada 3 orang yang tidak mengisi jenis kelamin. Dan selanjutnya untuk dari status pekerjaan alumni, kita mendapatkan 39 orang yang bekerja secara full time atau part time. Kemudian ada juga yang tidak kerja namun sedang mencari kerja, itu sebanyak 37 orang. Kemudian ada 5 orang sebagai wira swasta. Kemudian ada 2 orang yang melanjutkan pendidikan, serta 3 orang juga yang tidak mengisi bagian ini. Dari sini kita bisa lihat tingkat partisipasi alumni di dunia kerja itu cukup tinggi, sudah cukup tinggi, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum terserap. Kita masuk ke analisis hasil data responden, yang dimana jika kita lihat lebih dalam, ternyata kegiatan selama kuliah itu memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan alumni. Sebagai contoh dari data yang ada, itu sebagian besar alumni pernah aktif di organisasi mahasiswa atau ekstrakurikuler, yang dimana banyak juga yang ikut kegiatan seperti kerja lapangan, praktikum intensif, dan proyek penelitian kecil yang ternyata membuat mereka lebih percaya diri ketika masuk ke kerja. Selain itu, kemampuan komunikasi dan diskusi juga dinilai tinggi oleh mayoritas alumni, yang dimana artinya kegiatan kampus itu sudah cukup untuk membantu mereka mengasah soft skill mereka itu. Dan jika dihubungkan dengan status kerja tadi, bisa kita simpulkan bahwa alumni yang aktif di kegiatan kampus cenderung lebih cepat dapat pekerjaan karena punya pengalaman dan koneksi yang lebih luas dibandingkan mahasiswa atau alumni yang tidak mengikuti program tersebut. Dan kita lanjut ke faktor pendukung kesiapan kerja alumni, yang dimana ada beberapa data di sini, yaitu dari hasil analisis. Ada beberapa faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kesiapan alumni. Yang pertama itu pengalaman organisasi. Ini adalah yang paling sering disebut. Kemudian kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Kemudian ada juga pengalaman praktikum dan kerja lapangan yang relevan dengan bidang studinya. Dan menariknya, bahwa banyak alumni juga menyebut bahwa dukungan dosen, fasilitas kampus, dan kesempatan magang menjadi hal yang sangat penting untuk membantu mereka siap kerja. Jadi bisa dibilang kesiapan alumni itu bukan cuma soal teori yang mereka pelajari, tapi juga kombinasi antara pengalaman nyata dan pembentukan karakter selama kuliah. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis saya ini yaitu saya menyimpulkan beberapa hal. Yaitu yang pertama, sebagian besar alumni sudah bekerja dan juga punya kesiapan kerja yang baik. Kemudian kegiatan organisasi, praktikum, dan kerja lapangan itu punya peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan mereka. Karena hal-hal seperti ini itu merupakan menjadi dasar atas kesiapan mereka di dunia kerja, karena hal-hal seperti ini seperti kerja lapangan atau magang itu sangat-sangat relevan dan sangat-sangat mendukung baik bagi mereka maupun bagi perusahaan di tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir, hasil tracer study ini bisa jadi bahan evaluasi untuk kampus agar kedepannya bisa terus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Jadi intinya itu tracer study ini bukan cuma survei formalitas, namun juga cerminan kualitas kampus buat para lulusan atau alumni. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hasil analisis ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.